Shalom anak-anak ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Semoga pada saat ini ketika kita akan melanjutkan pembelajaran kita, kamu tetap di dalam sukacita dan tetap sehat selalu. Baik anak-anak ibu, materi kita hari ini adalah lanjutan dari KD 34, di mana minggu lalu kita sudah membahas tentang penyebab konflik yang terjadi dari akibat keberagaman yang ada di masyarakat. Nah, konflik terjadi itu adalah karena ada perbedaan individu, perbedaan kepentingan, perbedaan budaya, perubahan sosial yang begitu cepat, dan adanya persaingan. Untuk materi kita hari ini, kita akan membahas tentang penanggulangan konflik antar budaya. Jadi tidak bisa dihindarkan, memang terkadang akan terjadi dampak negatif dari keberagaman, salah satunya kita sebut dengan konflik. Nah, bagaimana kalau sudah terjadi konflik di antara keberagaman tersebut? Nah, penanggulangannya salah satu adalah dengan menggunakan metode kompetisi. Metode kompetisi bisa kita temukan atau kita pahami sebagai satu metode dalam pemecahan masalah dengan menggunakan teknik persaingan. Nah, teknik persaingan di sini Ibu artikan sebagai salah satu arti yang positif. Artinya, teknik persaingan di sini adalah dengan memicu semangat untuk berlomba, melakukan yang baik, melakukan yang terbaik, sehingga akan muncul kebaikan baik untuk pihak yang menjadi lawan daripada perselisihan di dalam konflik ini. Nah, pemecahan masalah dengan menggunakan teknik persaingan atau lomba itu akan memunculkan juga satu pihak yang menang dan kalah, di mana dengan teknik dengan metode kompetisi ini bisa diterima siapa yang menang dan siapa yang kalah. Nah, yang kedua metodenya adalah metode menghindari. Pemecahan masalah dengan salah satu pihak yang mengalami konflik itu menarik diri, menahan diri, ya, untuk bisa menghindari konflik. Jadi menekan semua emosi, keinginan yang akan memicu konflik agar terhindar dari konflik. Itulah metode menghindari. Yang ketiga adalah metode akomodasi. Di dalam metode akomodasi ini, pemecahan masalah itu dibuat dengan menciptakan kondisi damai. Jadi, diciptakan kondisi damai. Nah, ini tujuannya juga hanya sementara. Artinya, semua bentuk konflik itu dihentikan untuk sementara. Nah, metode ini diterapkan apabila salah satu pihak yang mengalami konflik atau pihak yang berselisih tersebut bersedia memenuhi tuntutan pihak lawan. Jadi, masing-masing pihak yang mengalami konflik itu bersedia memenuhi tuntutan dari kelompok yang menjadi kelompok di dalam perselisihan atau kelompok yang mengalami konflik tersebut, ya. Jadi, kondisi damainya diciptakan dengan cara menghentikan konflik itu untuk sementara. Jadi kalau kita katakan konflik itu terjadi karena tidak adanya kesesuaian, maka berusaha untuk menyesuaikan diri dengan pihak lawan, sehingga terjadi kondisi damai tersebut. Metode kompromi itu adalah metode yang keempat yang akan kita bahas, yaitu satu bentuk metode di mana pemecahan masalah di dalam konflik itu dengan melakukan perundingan damai. Jadi, konflik itu dihilangkan dengan cara melakukan perundingan. Artinya di dalam perundingan ada negosiasi. Ada negosiasi bagaimana untuk bisa menciptakan satu bentuk perdamaian. Metode ini dilakukan tidak untuk mencari yang menang atau yang kalah, tetapi untuk mencari apa yang menjadi akar permasalahan atau apa yang menjadi penyebab dari konflik. Ya, ketika sudah
ketahui penyebabnya, maka akan ditemukan jalan keluarnya melalui suatu bentuk perundingan damai. Ya, yang berikutnya adalah metode kolaborasi, yaitu metode pemecahan masalah dengan memberi keuntungan yang sama kepada pihak-pihak yang berselisih. Kedua pihak atau beberapa pihak yang mengalami konflik itu mempunyai keuntungan yang sama, di mana di dalam metode ini konflik itu diusahakan menjadi satu bentuk kerjasama. Jadi artinya pihak-pihak yang mengalami konflik itu diajak bekerja sama, diajak untuk melakukan satu kompromi sehingga penyebab konflik itu bisa hilang. Ya, jadi konflik yang tadi itu diusahakan melalui satu bentuk kompromi menjadi satu bentuk kerjasama. Di kerjasama ini menguntungkan semua pihak yang mengalami perselisihan atau yang mengalami konflik tersebut. Yang terakhir itu adalah metode pengurangan konflik. Nah, dari metode ini kita sudah tahu bagaimana konflik itu diusahakan untuk hilang, ya, dikurangi. Tujuannya yaitu menekan dampak negatif dari konflik tersebut, menekan terjadinya antagonisme yang semuanya ditimbulkan oleh konflik tadi. Nah, sampai di situ anak-anak ibu semua untuk materi kita hari ini. Ibu berharap kalian bisa mengulang kembali, memutar video ini, memahami, dan kemudian memberikan contoh dari pelaksanaan metode-metode di dalam penanggulangan konflik yang terjadi akibat dari adanya keberagaman, terkhusus di Indonesia. Nah, kemudian kamu bisa membuat satu bentuk analisa melalui Google Slide yang sudah Ibu sajikan di dalam classroom. Sampai sekian penjelasan Ibu. Kiranya anak-anak semakin semangat, semakin sukacita di dalam pembelajaran dan mengerjakan semua tugas-tugasnya, ya. Sampai ketemu kembali di materi berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.